Assalamualaikum, jumpa kembali di channel Ariski Family. Di video kali ini saya mau berbagi 3 resep jajanan viral yang cocok untuk ide jualan. Untuk resep yang pertama ada tahu huha. Simak resep dan cara buatnya ya. Untuk yang pertama, siapkan tahu secukupnya dan ini akan saya potong jadi 2. Dan setelah dipotong segitiga seperti ini, sekarang bisa kita goreng. Dan ini akan saya goreng tahunya hingga berkulit dan berwarna kecoklatan. Setelah kedua sisinya berwarna kecoklatan dan berkulit seperti ini, bisa kita angkat dan sisihkan. Selanjutnya saya pakai daging ayam yang sudah direbus dan ini akan saya suir-suir. Dan untuk tulangnya ini tidak dipakai ya. Setelah selesai disuir-suir seperti ini, bisa kita sisihkan. Bahan selanjutnya saya pakai bakso dan juga wortel. Untuk wortelnya akan saya parut tipis-tipis memanjang seperti ini. Dan wortelnya ini juga bisa kita sisihkan. Selanjutnya bisa kita iris baksonya dan ini akan saya iris kecil-kecil seperti ini. Nah, ini baksonya yang sudah selesai diiris, bisa kita sisihkan. Untuk bumbunya saya pakai bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, dan cabai keriting. Dan ini akan saya haluskan menggunakan blender ditambah dengan sedikit minyak. Dan setelah halus seperti ini, sekarang bisa kita tumis. Dan ini akan saya tumis bumbunya hingga tanak dan berbau harum. Setelah bumbunya tanak seperti ini, akan saya masukkan bumbu lainnya yaitu garam, gula pasir, dan kaldu bubuk. Kemudian aduk-aduk sebentar hingga tercampur rata. Selanjutnya bisa kita masukkan wortel yang sudah kita parut tadi. Dan aduk-aduk kembali hingga wortelnya sedikit layu. Setelah wortelnya sedikit layu, bisa kita masukkan daging ayam yang sudah kita suir tadi. Dan bisa kita aduk kembali hingga tercampur rata. Selanjutnya masukkan juga baksonya dan aduk kembali hingga tercampur rata. Agar bumbu dan isiannya lebih menyerap dan menyatu, ini bisa kita tambahkan sedikit air. Kemudian bisa kita tambahkan juga lada bubuk. Kemudian aduk kembali hingga tercampur rata, airnya menyusut dan menjadi matang. Nah, setelah seperti ini sudah cukup, airnya sudah menyusut dan semuanya juga sudah matang. Ini bisa kita matikan kompornya dan koreksi rasa. Dan jika masih ada yang kurang bumbunya, bisa ditambah dan sesuaikan dengan selera. Selanjutnya kita buat bahan kulitnya dan saya pakai tepung terigu protein sedang. Kemudian saya tambahkan tepung beras 25 gram, garam dan kaldu bubuk. Selanjutnya ini akan saya aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata. Kemudian akan saya masukkan air sebanyak 300 ml sambil diaduk hingga tercampur rata dan menjadi halus adonannya. Dan ini saya juga tambahkan baking powder setengah sendok teh, tapi ini opsional, jika tidak suka bisa di skip. Nah, ini sudah tercampur rata dan adonannya juga sudah halus. Ini sudah selesai, bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya bisa kita masukkan isiannya ke dalam tahu yang sudah kita goreng tadi. Lubangi tahunya dan ambil sedikit isinya jika terlalu padat. Selanjutnya bisa kita isi tahunya dengan isian yang sudah kita buat tadi. Nah, setelah seperti ini sudah terisi dengan penuh, ini sudah cukup, bisa kita sisihkan. Nah, ini sebagian dari tahunya yang sudah diisi. Untuk isiannya ini masih ada setengahnya lagi ya, seperti ini. Untuk isiannya jika belum terpakai ini bisa kita simpan di dalam chiller ataupun freezer. Selanjutnya bisa kita goreng tahu huhanya dengan cara dimasukkan ke dalam adonan kulitnya seperti ini. Lumuri semua permukaan tahunya dengan adonan kulit, kemudian bisa langsung kita goreng di minyak yang panas. Kita goreng sambil dibolak-balik agar matangnya merata hingga warnanya kecoklatan, baru bisa kita angkat. Setelah warnanya kecoklatan seperti ini, bisa kita angkat dan tiriskan.
Nah, ini tahu huhanya yang sudah matang, kulitnya crispy, isiannya pedas dan gurih. Dimakan hangat-hangat seperti ini ditambah dengan cabai rawit rasanya enak banget. Untuk resep yang kedua ada lumpia telur gulung. Simak resep dan cara buatnya ya. Untuk bahannya saya pakai sosis sebanyak 3 buah. Dan ini akan saya belah 4 untuk satu piecesnya, kemudian akan saya potong dadu. Dan setelah seperti ini kita sisihkan. Selanjutnya saya pakai wortel 1 buah ukuran sedang dan akan saya iris menyerong terlebih dahulu, kemudian saya iris tipis dan potong dadu. Dan setelah seperti ini kita sisihkan. Bahan selanjutnya saya pakai kol atau kubis sebanyak 100 gram dan ini akan saya iris tipis dan rajang halus. Dan setelah halus seperti ini kita sisihkan. Bahan selanjutnya saya pakai daun bawang 1 batang dan ini akan saya iris tipis. Dan setelah seperti ini kita sisihkan. Selanjutnya saya pakai cabai merah keriting dan rawit hijau. Dan cabenya akan saya iris tipis-tipis seperti ini, tapi jika tidak suka pedas ini bisa di skip ya. Nah, ini semua bahannya yang sudah diiris, hasilnya seperti ini. Untuk bumbunya saya pakai garam, kaldu ayam, dan lada bubuk. Bahan selanjutnya saya pakai telur ayam sebanyak 4 butir. Dan ini akan saya kocok lepas terlebih dahulu, kemudian kita campurkan ke bahan-bahan yang lainnya. Selanjutnya semua bahan dan bumbunya akan saya aduk hingga tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, sekarang bisa kita masak. Sebelumnya saya panaskan teflon seperti ini menggunakan api kecil. Kemudian akan saya oles tipis teflonnya menggunakan minyak goreng. Setelah teflonnya panas, masukkan 1 sendok sayur ukuran kecil, adonan telurnya seperti ini. Kemudian ratakan sayurannya dan tunggu hingga bagian bawahnya matang. Setelah dirasa bagian bawahnya sudah kokoh dan matang, bisa kita balik dan matangkan kembali. Nah, ini sekitar 1-2 menitan, bisa kita balik. Jika sudah seperti ini bisa kita angkat. Kemudian lanjutkan lagi seperti tadi hingga habis ya adonannya. Nah, ini hasilnya untuk satu resep jadi 17 pieces seperti ini. Sebelum digulung, kita buat bahan lemnya dengan menggunakan 3 sendok makan tepung terigu dan sedikit air. Kemudian siapkan 1 lembar kulit lumpia seperti ini dan letakkan di atasnya 1 pieces telur yang sudah kita masak tadi, dan letakkan terbalik untuk bagian yang banyak sayurnya ada di bawah. Selanjutnya kita oleskan lemnya sekeliling kulit lumpianya. Kemudian bisa kita lipat bagian kanan dan kirinya, juga bagian bawahnya, dan lem kembali bagian atasnya. Selanjutnya kita gulung seperti ini. Nah, ini hasilnya, lakukan seperti ini hingga selesai ya. Setelah selesai digulung, hasilnya jadi 17 piece. Sekarang siap untuk kita goreng. Kita goreng telur gulung lumpianya menggunakan minyak yang sudah panas seperti ini. Dan goreng sambil dibolak-balik agar matangnya merata. Setelah warnanya berubah kecoklatan seperti ini bisa kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita buat saus sambalnya, dan ini adalah bahan-bahannya. Untuk cara buatnya, siapkan wadah, kemudian masukkan saus sambalnya, masukkan saus tomatnya, masukkan juga gula, cabai bubuk, dan bawang putih bubuk. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya bisa kita masukkan air panasnya dan aduk kembali hingga tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata, sausnya siap untuk kita pakai. Nah, ini dia lumpia telur gulungnya yang sudah matang, hasilnya seperti ini.
Ini enak banget rasanya, luarnya crispy, dalamnya lembut dan gurih, dicocol dengan saus sambalnya yang pedas, gurih dan manis, rasanya jadi semakin enak. Untuk resep yang ketiga ada gohyong cikini. Simak resep dan cara buatnya ya. Untuk langkah awal kita buat kuahnya terlebih dahulu dan saya pakai gula merah sebanyak 85 gram. Kemudian tambahkan garam dan kecap asin. Tambahkan juga asam jawa. Kemudian masukkan lada bubuk dan air putih 500 ml. Selanjutnya semua bahan ini bisa kita masak hingga mendidih dan gulanya menjadi larut. Nah, setelah mendidih seperti ini bisa kita angkat dan disaring. Langkah selanjutnya kita buat isiannya dan saya pakai daging ayam 350 gram dan ini akan saya rebus di air mendidih hingga matang. Nah, ini setelah 7-10 menitan direbus, ayamnya bisa kita angkat. Kemudian masukkan ayamnya ke dalam chopper dan ini akan saya haluskan. Tapi jika tidak punya chopper, bisa kita cincang ayamnya menggunakan pisau. Setelah teksturnya seperti ini, tidak terlalu halus, ini sudah cukup ya. Dan sekarang bisa kita masukkan ke dalam wadah. Bahan selanjutnya saya pakai bakso sebanyak 200 gram dan ini juga akan saya haluskan menggunakan chopper. Biar tidak terlalu halus hasil baksonya, choppernya akan saya tap-tap seperti ini saja. Setelah tekstur baksonya seperti ini sudah cukup. Sekarang kita angkat dan campurkan dengan daging ayamnya. Selanjutnya saya masukkan bawang putih dan saus tiram. Kemudian masukkan juga garam, gula, dan kaldu ayam. Masukkan juga bubuk ngohyong dan lada bubuk. Untuk bubuk ngohyongnya ini wajib dipakai ya. Setelah bumbu masuk semua, ini bisa kita aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya bisa kita masukkan 2 butir telur ayam. Dan ini saya kocok lepas terlebih dahulu. Kemudian masukkan juga daun bawang yang sudah diiris tipis. Selanjutnya bisa kita aduk hingga tercampur rata. Kemudian tambahkan tepung tapioka dan juga tambahkan air sebanyak 30 ml dan aduk kembali hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya kita buat kulit ngohyongnya dan saya pakai tepung terigu protein sedang, tepung tapioka 2 sendok makan, garam setengah sendok teh. Selanjutnya aduk semua bahan kering ini hingga tercampur rata. Kemudian masukkan telur ayam 1 butir, minyak goreng 20 gram, dan air putih 350 ml. Dan ini masukkan airnya sedikit demi sedikit agar tepungnya mudah tercampur rata. Nah, setelah seperti ini adonan kulitnya sudah tercampur rata dan halus, ini sudah cukup. Sekarang bisa kita saring agar tidak ada yang menggumpal. Nah, setelah seperti ini siap untuk kita cetak. Selanjutnya panaskan teflon anti lengket, gunakan api sedang cenderung kecil. Kemudian olesi teflonnya dengan minyak goreng menggunakan tisu seperti ini. Setelah teflonnya panas, tuang adonan sekitar 50 ml, kemudian putar-putar seperti ini. Setelah seperti ini, kita tunggu hingga bagian pinggirnya mengering dan menjadi matang. Setelah bagian pinggirannya sudah mengering dan mengelupas seperti ini, adonannya juga sudah terlihat matang, ini bisa kita angkat. Dan jika adonannya sudah benar-benar matang, ini dengan mudah bisa terlepas sendiri dari teflon. Nah, ini kulit ngohyongnya yang sudah dicetak semua, hasilnya seperti ini. Setelah dingin, kulitnya lentur dan tidak mudah robek. Selanjutnya, ambil 2 lembar kulit ngohyong, letakkan seperti ini. Untuk permukaannya yang halus, letakkan di bagian atas. Kemudian kita masukkan isiannya. Masukkan isiannya dengan tebal seperti ini dan kita padatkan. Selanjutnya kita tutup isiannya seperti ini sambil dipadatkan kembali. Kemudian untuk samping kanan dan kirinya bisa kita lipat seperti ini.
Dan untuk bagian ujungnya kita beri perekat dari tepung yang ditambah sedikit air seperti ini. Setelah itu bisa kita gulung. Dan ini kita gulung sambil dipadatkan. Dan ini hasil setelah digulung, kemudian lakukan lagi hingga habis. Dan untuk satu resep jadi 4 gulungan seperti ini, sekarang bisa kita potong-potong. Untuk memotongnya gunakan pisau yang tajam dan harus ditekan seperti ini. Selanjutnya ini akan saya goreng menggunakan minyak yang sudah panas dengan api sedang. Dan setelah bagian bawah kulitnya mengeras, ini bisa kita balik. Kemudian setelah berwarna kecoklatan seperti ini, bisa kita angkat dan tiriskan. Jika mau disimpan, bisa kita jadikan frozen food dengan disimpan di wadah tertutup seperti ini. Untuk ide jualan, bisa kita kemas menggunakan plastik mika seperti ini. Dan untuk harga jualnya bisa disesuaikan dengan modal yang kita keluarkan. Setelah dimasukkan kuah dan cabai rawitnya, kita tutup dan tempelkan stiker agar lebih menarik. Alhamdulillah ini sudah selesai. Jika ingin dimakan, tuang kuah asamnya dan beri topping cabai rawit. Dari tampilannya saja ini sudah terlihat enak banget, goyongnya gurih, kulitnya renyah, ditambah kuah asam dan cabai rawit jadi semakin enak. Alhamdulillah selesai sudah video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba ya.